Dulu itu ketika saya pertama kali diolah alen itu dikasih perkutut oleh seseorang. Nggih. Ya bingung, perkutut itu untuk apa? Apa gunanya, bagaimana? Memang sangat awam. Ternyata seiring waktu begitu ada banyak hal yang bisa dipelajari dari perkutut. Nggih. Mengapa orang Jawa zaman dulu itu senang memelihara perkutut? Bahkan diletakkan di rumah, pendopo, dan kabarnya di lingkungan keraton itu juga ada burung perkutut nih. Iya, ada. Dan sampai hari ini orang itu rela membayar mahal demi seekor perkutut. Ada yang mengatakan perkutut itu adalah puncak dari burung yang dipelihara di rumah. Istimewa. Padahal tidak warna-warni. Dan juga tidak bersuara keras layaknya ocehan, ya enggak. Tapi justru dari kesederhanaannya itu tersimpan makna yang dalam. Dalam budaya Jawa itu segala sesuatu yang jarang dipandang hanya dari bentuk lahirnya saja. Jadi dalam budaya Jawa itu segala sesuatu itu ya itu tadi, dilihat dari maknanya. Begitu contohnya rumah punya makna, keris punya makna, pohon punya makna, dan perkutut ini juga dilihat dari maknanya. Ada orang Jawa itu yang mengatakan bahwa satria ning Jawa itu harus punya 5 perkara. Wisma, garwa, turangga, curiga, kukila. Nah, kukila ini perkutut ini. Ya, dari kutut itu adalah simbol bahwa orang itu sudah tertata hidupnya. Tradisi memelihara burung di Jawa ini diperkirakan sudah berlangsung sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Jadi sudah sangat lama. Ia berkembang kuat pada masa Mataram Islam. Nah, di lingkungan keraton, burung itu dipelihara bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga bagian dari estetika hidup. Perkutut ini sangat populer di kalangan bangsawan dan abdi dalem. Kalau di Jogja itu misalnya perkutut memiliki kedekatan historis dengan lingkungan keraton, ya sejarah. Kenapa gitu loh? Kenapa? Karena suaranya itu dianggap menenangkan. Manggungnya itu menenangkan. Berkicaunya gitu nggih. Kalau kutut ini manggung, tidak berkicau. Dalam suasana Jawa yang menjunjung kehalusan rasa, suara lembut itu lebih dihargai daripada suara yang gaduh. Jadi Jawa itu kan menyukai kelembutan begitu ya. Ya cocok dengan kutut ini kan, dia manggungnya kan yo halus begitu, gemulai. Suaranya dianggap menenangkan, makanya itu yang membuat kutut itu menjadi dipilih. Ya dijadikan lambang ketenangan itu. Dilambangkan ketenangan, bahwa kekuatan sejati itu justru muncul dari sebuah ketenangan. Ada juga yang mengatakan kutut itu lambang kesabaran. Nah, orang Jawa itu kan yo enggak orang Jawa, yo semuanya orang itu yang memiliki batas kesabaran. Nah, merawat perkutut itu perlu telaten. Harus sabar memberi pakan kandangnya. Bahkan dulu itu punya saya ya dibelikan jamu. Ya lambang dari kesabaran itu. Ada juga orang itu mengatakan kutut itu lambang dari kewibawaan. Wah, orang kalau punya kutut itu koyok wong dianggap berwibawa. Iya, berwibawa. Tambah kalau kanan kiri diwehi pring dhuwur gitu, terus dikerek di atas. Wis jan ya
orang yang berwibawa atau orang yang berpengaruh pada zamannya, mungkin begitu. Selain itu ya bisa kutut ini dianggap sebagai harmoni dengan alam. Jadi burung yang terawat itu merupakan tanda bahwa pemiliknya ini mampu selaras dengan makhluk lain. Jadi ukuran seberapa orang mampu menyelaraskan diri dengan makhluk lain itu bisa dilihat dari peliharaannya. Kalau peliharaannya itu ketok bagus, gemuk, bulunya bagus, berarti dianggap orang ini bisa selaras dengan makhluk lain. Tapi kok orang memelihara hewan, terus hewannya itu tambah jelek, kurus, tidak terawat, itu menunjukkan bahwa ya yang memelihara dia tidak bisa selaras. Lah kalau secara ilmiah kutut itu ya dikenal sebagai Geopelia striata, anggota keluarga merpati maksudnya. Jadi kan seperti merpati itu bentuknya. Namun yang membuat istimewa bukan hanya spesiesnya, bukan karena spesies merpati dia istimewa, tapi ya karena suaranya yang merdu, gerakannya lemah gemulai, ya dianggap memberikan efek relaksasi lah suara itu tadi. Sampai ada lagunya Kutut Manggung kan begitu. Terus ya mengandung nilai seni juga. Kutut itu kan awalannya, terus ketek double, ketek siji setengah, ketek siji gitu. Saya dulu pernah dikasih tahu, nanti ketek itu awalannya, terus keteknya piye niku macam-macam. Ya itulah yang menjadikan nilai seni. Ya irama suaranya, panjang tarikan nadane, landung apa ora gitu. Dan jenisnya mau macam-macam kutut itu. Jenisnya mau macam-macam. Ada kalau tidak salah ada Songgoratu. Dianggap membawa kewibawaan, kejayaan. Terus ada Pancuran Mas, ada Bromo Kokop, atau saya nggak begitu menguasai, tapi setiap memiliki makna sendiri-sendiri gitu. Ya sebagian orang Jawa ada yang menganggap bahwa perkutut itu mampu membawa keberuntungan, keselamatan, penolak bala, kewibawaan dan kelancaran energi gitu ya. Ya semua kembali kepada kepercayaan kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi sebuah budaya, bagaimana kita menyikapi sebuah fenomena, apakah itu selaras dengan keyakinan kita apa tidak. Lah itu kembali kepada kedewasaan kita dalam menghadapi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita.